ucapan ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Ila anqal qauluhu wa dalilul khasyah. Sampai sini ya. Benar Adam? Ya. Pembahasan hari ini adalah seputar khasyah. Apa itu khasyah? Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawun. Atini. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dzakarul muallifu ibadatan ukhra wa hiya ibadatul khasyah. Kemudian muallif nanti pinjam ya. Naam. Muallif menyebutkan ibadah hati yang lain, yakni ibadah khasyah. Wal kalamu anha fi salasi masailah. Lampu ambulan. Jadi pembahasan seputar khasyah ini ada 3 bahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful khasyah, pengertian dari khasyah. Apa sih khasyah itu? Al-khasyatu qaribatun minal khauf. Khasyah itu maknanya dekat dengan khauf. Khauf sudah kita bahas, roja. Sekarang kita bahas khasyah. Walakinnaha akhassu minhu. Akan tetapi khasyah ini lebih spesifik, lebih khusus daripada khauf. Iya, ada yang kebakaran. Oh iya. Fahiya khaufun yashubuhu ta'zimun. Khasyah itu adalah khauf, takut yang diselimuti dengan bentuk pengagungan. Fahiya mabniyatun 'alal ilmi bi'azamati man yakhshahu. Jadi khasyah ini takut, yang mana takutnya ini berdasarkan pada ilmu pengetahuan mengenai keagungan yang ditakuti ini. Wa kamali kudrati, dan kesempurnaan kudronya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan sekedar khauf, bukan sekedar takut. Khasyah itu lebih spesifik, takut diiringi dengan pengetahuan ilmu kita bahwasannya Allah itu Maha Agung, bahwasannya kudra Allah Subhanahu wa taala itu sempurna sehingga menghadirkan yang namanya ibadah khasyah. Takut tapi bukan sekedar takut. Wa takhtalifu 'anil khaufi min jihah. Apa sih bedanya khauf dengan khasyah? Khauf berbeda dengan khasyah. Yang pertama, annal khasyata la takunu illa minal alimin. Khasyah itu tidaklah terlahir dalam diri seseorang kecuali dimiliki oleh seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Enggak cuma sekedar takut, saya takut hantu. Kenapa takut hantu? Hantu itu kenapa kok ditakuti? Tapi kita tahu saya takut sama Allah. Kenapa takut sama Allah? Allah Maha Agung, Allah Maha Ahkamul Hakimin, Allah mampu menurunkan adab kapan saja. Dengan ilmu ini maka akan melahirkan dalam diri seseorang khasyah. Itulah yang membedakan khasyah dengan khauf. Dua-duanya kalau di Indonesia kan artinya takut. Tapi esensi dan substansinya berbeda antara khauf dengan khasyah. Yang kedua, wa takunu mabniyatun 'alal ilmi
bi'azamati man yakhshahu. Yang membedakan khauf dengan khasyah yang kedua adalah khasyah ini berlandaskan pada ilmu seseorang tentang keagungan yang ditakuti ini. Saya takut sama Allah karena Allah Maha Agung. Allah kapan saja bisa membalas perbuatan hamba baik dan buruknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya dari hambanya Allah yang takut sama Allah itu adalah al-ulama. Ulama jamak dari alim, orang yang memiliki ilmu. Maka mudah-mudahan kita bagian dari itu. Al-Fatih, surat Fatir ayat 28. Ini perbedaan antara khasyah dengan khauf. Kalau khauf apa? Ammal khaufu faqad la yakunu makrunan bil ilmi bi qudrati man yakhafu. Adapun khauf itu terkadang tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan seseorang tentang betapa kuasanya yang ditakuti ini. Pokoknya takut aja. Saya takut. Belum tahu substansinya. Yang ditakuti ini kenapa? Siapa yang ditakuti ini? Faqad yakhafu min syakhsin la yadri hal huwa qadiran alaihi amla. Terkadang seseorang takut kepada suatu seseorang yang kita belum tahu. Saya takut sama itu. Saya takut, kenapa? Gak tahu, takut aja. Belum tahu, walaupun misalnya orang yang besar tapi ternyata hatinya lembut, gede gitu, bawa pentungan. Ternyata baik orangnya. Belum tahu kenapa takutnya ini, sebabnya apa. Pokoknya takut aja. Qala al-Fairuz Abadi. Fairuz Abadi menjelaskan berkata, al-khasyatu akhassu minal khaufi. Fairuz Abadi menjelaskan tentang perbedaan khauf dengan khasyah. Yang pertama, khasyah itu lebih khusus, lebih spesifik daripada khauf. Fa innal khasyata lil ulama'i billahi ta'ala. Karena khasyah itu dimiliki oleh alim ulama yang alim, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya khaufun makrunun bima'rifah. Sebuah ketakutan yang diiringi dengan ilmu, yang diiringi dengan ma'rifah, bukan hanya takut tok atau takut belaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni atqakumullaha wa asyaddakum lahu khasyah. Sesungguhnya aku adalah sosok yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal khaufu li'ammatil mu'minin. Kebanyakan rasa khauf ini dimiliki oleh orang awamnya, orang mukmin. Secara umum memiliki rasa khauf. Wal khasyatu lil ulama'il arifin. Sedangkan khasyah ini dimiliki oleh para ulama yang mengenal, orang berilmu yang mengenal betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haibatu lil muhibbin. Dan haibah, wibawa yang dimiliki oleh orang-orang yang mencintai. Wal wajalu lil muqarrabin. Dan takut dimiliki oleh orang-orang yang mendekatkan kepada Allah. Wa ala qadaril ilmi wal ma'rifati
takunul khasyah. Sejauh mana ilmu dia tentang Allah, pengetahuan dia kepada Allah, maka semakin terkenal sama Allah, semakin berilmu, maka tingkatan khasyahnya semakin tinggi. Qala Masruq, kafa bil mar'i ilman an yakhshallaha. Cukuplah bagi seseorang itu dikatakan berilmu kalau dia memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi amalihi, dan cukuplah seorang itu dikatakan jahil atau bodoh manakala dia takjub dengan amalannya sendiri. Saya sudah banyak kok amalanku, maka ini adalah jahil. Al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, pembahasan yang kedua, idza arafti annal khasyata lillahi subhanahu ibadah. Kalau kita sudah paham, sudah tahu bahwasannya khasyah kepada Allah ini adalah ibadah, fayanbahi lil muslimi an yataqarraba biha lillah. Kalau kita sudah tahu urgensi, substansi dari khasyah, bahwasannya khasyah itu adalah ibadah, khasyatullah adalah ibadah, maka seorang muslim seharusnya memiliki rasa khasyatullah dalam hatinya dalam rangka mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wa qad waradat fil Qur'ani ayatun katsira tahussu ala khasyatillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang banyak menyebutkan anjuran kepada kita semua agar memiliki khasyatullah, takut kepada Allah. Yang pertama di surat Ar-Ra'du ayat 21, qala ta'ala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'aw wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Di surat Al-Anbiya 48-49. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi. Surat Luqman ayat 33. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 58 sampai dengan 61. Ketahui wa'lam annallaha, ya, Al-Mu'minun ayat 58 sampai 61. Wa'lam, ketahuilah annallaha qad rattaba ala khasyatihi thawabul azim. Ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala sudah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi hambanya yang memiliki sifat atau rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat An-Nur ayat 52,
Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Surat Tabarak ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dan yang terakhir surat Al-Bayyinah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi ini dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan khasyatullah dan pahala yang Allah siapkan bagi hambanya yang memiliki rasa khasyah di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu salisa, pembahasan yang ketiga. Nahallahu subhanahu wa ibadahu an yakhshaw ghairahu. Allah Ta'ala melarang hambanya memiliki rasa khasyah kepada selain Allah. Kalau kita takut pada selain Allah, takut hantu, takut jin, takut gelapnya malam, ya, berlebihan, ya. Wa qad istadalla al-muallifu ala hadza biqaulihi ta'ala. Muallif mengutip dalil dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Janganlah kalian takut sama manusia, tapi takutlah kepadaku, yakni kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, kepada Allah. Tsumma qala ba'daha, Allah berfirman setelahnya, in kuntum mu'minin. Kalau kita orang mukmin, khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna tahqiqal iman yakunu bi an tuhaqqiqal khasyata lillah. Maka ayat-ayat tersebut menjadi dalil bahwasannya merealisasikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala salah satunya adalah dengan merealisasikan khasyatullah. Bagaimana kalau kita nggak takut sama Allah? Tidak terrealisasi yang namanya iman. Wa qala aidan atakhshawnahum wallahu ahaqqu an tahshawhu in kuntum mu'minin. Apakah kalian takut kepada mereka? Maka yang hak untuk kita takuti hanya kepada Allah Ta'ala kalau kalian beriman. Walidzalik fa innal ladzi yahsyan nasa, maka dari itu orang-orang yang takut kepada manusia, wa yakhsha minal makhluk, dan takut kepada makhluk, wa yakhsha min a'da'iddin, dan takut kepada musuh-musuh agama Allah, khasyatan yatarattabu 'alaiha ta'dhimuhum, takut yang bisa memberikan efek kepada kita kemudian mengagungkan mereka. Takut sekali, jadi pokoknya takut musuh, takut kecoa, takutnya yang sampai pokoknya takut sekali. Wa tarkiddin li ajlim, akhirnya meninggalkan, nggak mau wudu, nggak mau sholat karena takut ada kecoa di situ, ya kan? Li annahu ya'lamu bi annahum qadiruna ala adiyatihi wa ilhaqid darar bi, karena takut nanti kecoanya gigit saya, bisa membahayakan saya, ya. Fahada syirkun. Ketakutan model ini masuk kepada syirik. Takut kepada manusia, takut kepada selain Allah yang kemudian sampai takutnya ini mengagungkan dan sampai meninggalkan perbuatan atau ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ini adalah syirik. Wa innamal khasyatu la takunu illa minallahi subhanahu. Karena khasyah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau misalnya mau mantu nih, mau ngadakan hajatan, pesta anaknya, kalau saya nggak antar saji makanan, nggak larung makanan ke laut, nanti acaranya saya takut tidak berjalan dengan lancar. Ini syirik. Akhirnya apa? Kita mengagungkan yang kita takuti kan? Harus melarung makanan di laut.
Padahal makanannya mubazir, sudah apa-apa mahal semua. Tomat 3 biji kecil 5.000. Masih juga bikin sambal masak-masak dibuang ke laut. Ya kan? Beras juga mahal, naiknya luar biasa, Masya Allah. Yang berasa ini ibu pondok, Umu Hilya, termasuk saya juga, karena anaknya banyak. Ya, naik semua, Masya Allah. Subhanallah. Wa'lam annal khasyata lillah tatahaqqaqu minal ma'rifati billah. Dan harus kita ketahui bahwasannya ketika seseorang dalam dirinya itu terlahir khasyatullah, itu adalah buah dari keimanannya kepada Allah, dia mengenal Tuhannya. Qala Ibnul Qayyim. Bisa dimuterkan. Iya, punya siapa itu? Ibnul Qayyim berkata, kullamazdadat ma'rifatul abdi bi rabbih izdadat haibatuhu lahu wa khasyatuhu iyyahu. Semakin seorang hamba itu mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya, maka semakin tinggi khasyah dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ai al ulama bihi, yakni yang mengilmui tentang ma'rifatullah, tentang keesaan dan kudratullah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billahi wa ashuddakum lahu khasyah. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila anqal wa man arafallaha, barang siapa yang mengenal Allah, sofalahul aish, hidupnya enak. Wa tabat lahul haya, hidupnya nyaman, tentram, nikmat, enjoy. Wahabahu kullu syai'in, ia bisa mendapatkan apapun. Wa dhahaba anhu khauful makhluqin, hilang rasa takutnya kepada manusia, kepada makhluk. Ustazah, ya Allah, bikin pondok pesantren Al-Faraidi di hutan, tidak takutkah? Kalau sekarang sudah mending, sudah mulai rame. Awal-awal tidak seperti itu. Bisa di belakang. Sempat saya juga agak, gimana ya, takut gelap kata suami. Takut apa? Apa yang ditakuti? Masa Ustazah kok takut gitu? Iya ya. Kadang kita takut gimana ya di hutan sendiri gitu ya, nggak ada tetangga, ya. Tapi lama-lama apa yang ditakutin? Ya, jadi kadang ada juga yang mondok kan gitu, Ustazah, ini di hutan aman kah? Insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Selama ini alhamdulillah aman-aman. Jadi kita mau takut makhluk yang bagaimana? Nanti kalau ada yang macam-macam, misalnya siapa saja semprotan cabai. Misalnya, tapi alhamdulillah nggak ada ya. Jadi insya Allah kita kenal dengan Allah, mengenal Allah, insya Allah Allah akan jaga kita. Kita jaga hak-hak Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi bismillah. Jadi jangan kemudian takut apalagi berlebihan kepada manusia. Wa nasabillah. Jadi orang yang mengenal Allah, dia akan walaupun sendiri berasa ada Allah di sampingnya. Wastauhasya minan nas wa awrasatul ma'rifa al-haya minallah, sehingga ketika pengetahuannya, ma'rifahnya kepada Allah ini semakin tinggi, maka dia akan malu kepada Allah. Walaupun sendiri saya malu kalau saya berbuat maksiat, ada Allah yang melihat. Wat ta'zimu lahu wal ijlal wal muraqabah wal mahabbah wat tawakkul alaihi, sehingga semakin mengagungkan Allah, merasa di CCTV oleh Allah, semakin kecintaan dan tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Qadarullah, saya pasrahkan semua kepada Allah. Ya. Waridha bihi wat taslim li amri. Ridho kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kadang apalagi kayak Ummu Hilya ya, kayak saya juga ini jadi ibu pondok, itu kayak sering deg-degan. Maka harus kita semakin tingkatkan iman kepada Allah. Deg-degan nanti ada santri aja drama, ya kan Ummu Hilya ya. Nanti berbuat ulah apalagi deg-degan. Lama-lama alhamdulillah semakin tinggi keyakinan sama Allah, pasrahkan sama Allah sudah. Gitu. Jadi yang penting kita fokus membina, mendidik karena Allah Ta'ala
ya insya Allah kita serahkan sama Allah. Kalau masih bisa dibina ahlan wa sahlan, kalau tidak bisa ya silahkan sudah. Wa qala Ibnu Katsir berkata, innama yahsya wa haqqa khasyatihil ulama'ul 'arifuna bihi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama yang arif billah, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alim. Manakala pengetahuan kita kepada Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang disifati al-mausuf bisifatil kamal, yang Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, al-man'ud bil asma'il husna, yang disifati dengan nama-nama yang indah, kullama kanatil ma'rifah bihi atammu wal ilmu bihi akmal. Semakin pengetahuan kita tentang Allah itu semakin tinggi dan ilmunya semakin naik, maka semakin itulah akmal, sempurna, kanatil khasyya lahu a'dham wa aksar. Takut kita kepada Allah semakin tinggi, semakin banyak, levelnya meningkat. Wa yuqalu fi aqsamil khasyya ma yuqalu fi aqsamil khauf. Dan dikatakan bahwasannya pembagian khasyya itu sama dengan pembagian khauf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Demikian wallahu taala a'lam wa ahkam wa ajal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.